7 cara membebaskan diri dari penyakit hati. Pernahkah kita merasa hidup terasa berat, padahal semua kebutuhan duniawi tercukupi? Pernahkah hati terasa sesak, gelisah tanpa sebab, atau sulit merasa bahagia meski tak kekurangan apapun? Itu pertanda ada yang tidak beres di dalam diri kita. Bukan karena tubuh yang sakit, tapi karena hati yang terluka. Hati yang dipenuhi iri, sombong, dengki, dendam, ria, dan hasad. Bagaikan cermin yang buram, tak bisa lagi memantulkan cahaya keindahan Allah. Maka, malam ini, mari kita renungi bersama 7 cara membebaskan diri dari penyakit hati. Agar hidup kembali ringan, jiwa terasa lapang, dan hati mampu merasakan manisnya iman. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Inilah cara membebaskan diri dari penyakit hati. 1. Kenali dan akui bahwa hati kita sedang sakit. Sahabatku, tidak ada kesembuhan tanpa kesadaran. Kita tidak bisa mengobati luka yang kita tolak keberadaannya. Demikian pula dengan hati. Penyakit hati sering kali tersembunyi di balik amal kebaikan. Kita bisa tampak soleh di luar, tapi di dalam ada bisikan ingin dipuji. Kita bisa tampak dermawan, tapi diam-diam ingin dihormati. Kita bisa tampak zuhud, tapi masih iri melihat orang lain sukses. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9-10. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Langkah pertama adalah berani bercermin. Bukan ke kaca, tapi ke hati. Coba tanya diri kita sendiri. Apakah aku masih sering tersinggung saat tak dihargai? Apakah aku masih ingin diakui orang lain? Apakah aku sulit bahagia melihat keberhasilan saudara sendiri? Jika iya, jangan takut, jangan malu. Itu bukan tanda kita buruk. Itu tanda bahwa Allah masih memberi kesadaran untuk memperbaiki diri. 2. Bersihkan hati dengan taubat dan istighfar. Hati ibarat wadah. Jika wadah itu kotor, bagaimana mungkin rahmat Allah bisa masuk? Istighfar bukan sekadar kata. Ia adalah sapuan lembut dari Allah yang membersihkan debu dosa dalam jiwa. Setiap kali marah, kecewa, atau merasa tersinggung, istighfarlah. Bukan karena kita salah, tapi karena kita ingin hati ini tetap bersih dari reaksi yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum saja beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Padahal beliau tidak pernah berdosa. Lalu bagaimana dengan kita? Sahabatku, coba ucapkan bersama dalam hati. Astagfirullahaladzim. Bayangkan setiap ucapannya seperti air jernih yang mengalir ke hati. Membasuh rasa iri, amarah, dan kecewa. Hingga hati kembali bening. 3. Jaga lisan dan pandangan. Banyak penyakit hati yang lahir dari lisan yang tidak dijaga. Ucapan yang melukai, membicarakan orang lain, atau menilai sesuatu tanpa ilmu. Semuanya menumpuk menjadi kotoran batin. Begitu pula pandangan. Pandangan yang tidak dijaga akan menumbuhkan keinginan yang tidak perlu. Dan keinginan itu berubah menjadi rasa iri, lalu berubah menjadi kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, lisan, dan dua kakinya kemaluan, maka aku menjamin surga untuknya. H.R. Bukhari. Coba mulai hari ini dengan latihan kecil. Sebelum berbicara, tanyakan 3 hal. Apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini perlu? Jika tidak, maka diam lebih mulia. Karena diamnya orang beriman bukan kelemahan,
tapi bentuk penjagaan diri. 4. Latih diri dengan rasa syukur. Iri, dengki, dan kecewa tumbuh dari kurangnya rasa syukur. Kita melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal mungkin ia tumbuh di atas kuburan. Kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal Allah menulis takdir setiap orang dengan cinta yang berbeda-beda. Syukur bukan hanya mengucap Alhamdulillah, tapi melihat segala sesuatu dari sisi kebaikan. Ketika rezeki terasa sempit, mungkin Allah ingin kita memperbanyak doa. Ketika orang lain sukses, mungkin Allah sedang menguji ketulusan hati kita. Ketika kehilangan sesuatu, mungkin Allah sedang memberi ruang untuk hal yang lebih baik. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Sahabatku, syukur adalah penawar paling lembut bagi hati yang sakit. Karena orang yang sibuk menghitung nikmat, tidak sempat menghitung kekurangan orang lain. Cobalah setiap malam, sebelum tidur, tulis 3 hal yang bisa disyukuri hari itu. Lakukan selama seminggu. Insya Allah, hati akan terasa jauh lebih ringan dan bahagia. 5. Maafkan dan lepaskan dendam. Sahabatku, dendam itu seperti bara api yang kita genggam sendiri. Semakin lama kita menggenggamnya, semakin kita terluka. Banyak orang tak sadar, hatinya sakit bukan karena disakiti orang lain, tapi karena ia belum mau memaafkan. Padahal, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah melepaskan diri dari beban masa lalu, agar kita bisa berjalan lebih ringan menuju masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti oleh penduduk Taif. Beliau dilempari batu hingga berdarah. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak tahu." Betapa lembutnya hati Nabi kita. Dan kita, umatnya, seharusnya belajar dari ketulusan itu. Cobalah malam ini, sebut nama orang yang pernah menyakiti kita dalam doa. Katakan dengan lembut, "Ya Allah, aku sudah memaafkannya. Ampunilah dia sebagaimana aku ingin Engkau mengampuniku." Saat itu, engkau akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Karena hati yang memaafkan adalah hati yang sudah merdeka. 6. Dekatkan diri dengan Al-Quran dan zikir. Al-Quran adalah obat bagi hati yang resah. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57. "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada." Sahabatku, saat hati terasa berat, bukalah mushaf. Bacalah walau 1 ayat, bukan untuk menyelesaikan 1 juz, tapi untuk menyentuh 1 makna. Begitu pula dengan zikir, bukan sekadar lafaz di bibir, tapi getaran jiwa yang mengingat Allah. Coba rasakan, ketika kita mengucap Subhanallah, hati menjadi rendah. Alhamdulillah, hati menjadi lapang. La ilaha illallah, hati menjadi yakin. Allahu Akbar, hati menjadi pasrah. Zikir bukan hanya untuk orang tua atau ahli ibadah, tapi untuk siapapun yang ingin jiwanya tenang dan hatinya sembuh. 7. Rendahkan hati dan perbanyak berbuat baik. Sahabatku, penyakit hati sering tumbuh dari kesombongan. Merasa lebih pandai, lebih suci, lebih benar dari orang lain. Padahal, semua kebaikan sejatinya hanya titipan Allah. Semakin tinggi ilmu dan kedudukan kita, semakin besar pula tuntutan untuk merendahkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meski menjadi pemimpin umat, tetap duduk bersama orang miskin, menyapa anak-anak, bahkan menjahit bajunya sendiri. Tawadhu bukan berarti rendah diri, tapi sadar posisi kita di hadapan Allah. Tidak ada yang pantas dibanggakan, karena semua berasal dan akan kembali kepadanya. Dan salah satu cara terbaik untuk menundukkan hati adalah berbuat baik tanpa pamrih. Setiap sedekah, setiap senyuman, setiap bantuan kecil,
Itu semua seperti tetesan air yang memadamkan api penyakit hati. Sahabat Nur Hidayah yang dicintai Allah. Membersihkan hati bukan proses sehari. Ia adalah perjalanan panjang, perjalanan menuju kesempurnaan diri. Ada kalanya hati terasa gelap, jangan takut. Karena malam pun hadir agar kita bisa melihat cahaya bintang. Selama kita mau terus memperbaiki diri, Allah akan terus menuntun langkah kita. Mari, malam ini kita berdoa bersama. Ya Allah, bersihkan hatiku dari iri, dengki, ria, dan sombong. Jadikan hatiku lembut seperti tanah yang mudah menumbuhkan kebaikan. Jangan biarkan hatiku keras hingga engkau berpaling dariku. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini, sahabat. Jika dirimu merasa tersentuh dan ingin terus memperbaiki diri, jangan lupa tekan like sebagai bentuk dukungan. Tulis refleksimu di kolom komentar. Dan subscribe channel Nur Hidayah. Agar kita bisa terus belajar bersama, menata hati, menyucikan jiwa, dan mendekat pada cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.